Oke. Oke. Berarti kalau dari sisi Medco tadi karena ada exhausting gap ya, pada dasarnya kan gap itu adalah over psikologis, tapi kalau over psikologisnya sampai 2 kali mungkin agak kelelahan ya. Koreksi Nah, dulu wajar, ya mungkin lelah. masih masih nggak masalah karena memang kalau dilihat dari resisten kan tadi Om Kus juga mention bahwa ada potensi koreksi sampai 14.30. Cuman memang dari tren sih all time high terus nih. Sekarang kan Iya udah. high terakhir 1.600 kan dan ini sudah all time high. Jadi karena ada exhausting gap mungkin ada koreksi teman-teman bisa buy on weakness lah mungkin dikoreksi. Mengikut juga Jadi dengan Elsa kesempatan ya ya. yang kemarin ketinggalan momentum ya Project ya. Iya, Kemarin mantap. ketinggalan momentum buat beli, ya waktunya bisa buat beli. Kalau ngeliat dari oil sendiri hari ini aja malam ini udah 91,40. Jadi kemungkinan besok Medco akan jadi hijau lagi nih. Cuman range-nya Widih. mungkin sampai 17.05 atau 17.15 nih. Jadi malam ini pergerakan yang lagi pelemahan ini malah di emas, bukan di ini sama Nasdaq. Nasdaq, emas, oil yang lagi menguat sendiri nih. Diksinya sendiri, aku ngelihat sendiri di layar 2 nih lagi galau nih ya. Melemah tapi emasnya ini. Jadi masih oil nih. Nah ini paling nunggu the Fed nih. Gimana nih? Dengan oil naik, inflasi pasti naik lagi. Kalau dia nggak koreksi. nggak naikin suku bunga Amerika, ini yang dikhawatirin kita ini bukannya melandai tapi jadi naik lagi. Kemarin itu kalau nggak salah inflasi itu 3,7% ya, di atas 3,7. ekspektasi. Iya betul. Ekspektasi 3,6. Terusnya tadi sempat mention untuk batu bara, dibilang project yang menarik, buat saya menarik karena winter will coming. Tetap kalau dibilang laporan keuangan nggak akan bagus seperti tahun 2022 karena itu 2022 itu gila banget. Tapi banget. Ya ada tapinya harga batu bara sekarang itu adalah masih di atas harga tertingginya tahun 2017. 2017 itu harga tertingginya batu bara itu 120 sampai 126. Itu benar-benar ATH batu bara ya. Nah sekarang masih di atas itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang ekspor batu bara ke Eropa ataupun ke India ataupun ke China itu masih dapatkan spread cuannya cukup lumayan. Kalau misalnya compare-nya sama tahun lalu emang nggak bagus. Tapi kalau compare-nya sama 2019, 2018, 2017 ini lebih bagus lebih ini. Malah kalau saya sendiri merhatiin kira-kira perusahaan batu bara mana yang mau ekspansi. Saya lebih pilihnya karena kan kalau udah kayak Bumi aja kan bukannya gue ini ya mention Bumi, gue nggak mention. Bumi aja hutang lunas, udah nggak punya hutang, punya cash flow, dia mau ngapain nih ekspansinya the nextnya? Kayak Harun kan kemarin ekspansinya dia tambang nikel, ya kan? Indika dia banyak banget ekspansinya. Terusnya kayak Adaro dia ini untuk anak usahanya ADMR. Jadi perusahaan batubara masih ini yang belum minim katalis itu ITNG. Dia katanya mau nikel ekspansinya, cuma nikel mana yang mau dia expand gitu. Jadi perusahaan batubara nih masih pegang cash flow gede banget nih. Cuman duitnya nggak tahu diapain. Nggak mungkin tahun depan dia ngasih dividen jumbo. Nggak mungkin. Nggak akan terulang seperti tahun ini. Tapi kita lihat ekspansinya apa yang dia mau expand. Kalau saya sih ke sana karena perusahaan-perusahaan batubara di Indonesia ini lagi kaya raya banget pegang duit. Kayak Bayan Resource juga sama gitu, lagi bener-bener ketiban tahun 2022. Jadi buat saya masih menarik, tinggal nunggu berita-beritanya apa nih perusahaan batubara. Terusnya Newcastle-nya juga lagi peak. Kalau kita ikutin call India, ini lagi rally call India. Cina-nya juga lagi rally. Yang emang lagi nggak rally ini cuma Eropa aja gitu. Jadi buat saya masih batubara. Semua energi, kebetulan saya seneng banget sektor energi di Indonesia ya, karena Indonesia sektor komoditas gitu aja. Jadi gitu sama sektor-sektor energi. Om Kus kayak semangat banget nih. Portonya kayaknya batubara semua. Kebetulan belum punya momentum trader. Jadi karena sekarang lagi kayak gini, mungkin
Kalau dari on cycle-nya gue lebih pilih di Oktober pertengahan lah untuk saham-saham batu bara. Oktober pertengahan, ini pas bener-bener demand terhadap Eropanya lebih besar. Kalau untuk sekarang demand-nya masih akumulasi, biarinlah mereka akumulasi. Karena uang gue terbatas, nggak bisa pakai T100. Oke. Project boleh nanya nggak? Project Boleh. Project boleh nanya nggak? Boleh, My gimana? view nih bahwa sebenarnya kan penyakit utama di dunia itu adalah namanya dolar. Oke. Di kebetulan Indonesia ada USD, berarti kayaknya kita sekarang 15.300-an something gitu ya. Mm-mm. Eh Om Kus, boleh nggak sih technically sebenarnya ini dolar mau ke berapa sih? Karena kalau dolarnya spike jebret 16.000 ya market bubar. Tapi kalau dolarnya akan turun lagi 15-an atau or even break ke bawah gitu, aman. Kira-kira nih view technical gimana Om? Rupiah. Ini masih bullish. Kebutuhan dolar kebutuhan dunia terhadap dolar masih ini. Salah satunya kayak tadi kan Om Umar sempat singgung ada BRICS. Ya, memang akan adanya dedolarisasi. Cuman pernah kita bahas dengan Arvin ya, kalau nggak salah waktu itu orang Surabaya. Yang nggak bisa dihilangkan itu the smart money-nya, dolar atau diksinya. Kalau kita orang teknikal, dia juga pasti nggak mungkin bilang ini bearish diksi. Ini pasti bilang bullish, benar nggak? Ini bullish gitu. Nah, kalau dari dolar nih ya, kita ngomong dolar ya, oke. Ya. Kalau rupiah maksudnya. Mau kemana? Kita lihat aja dulu. Sekarang kan lagi di psikologi levelnya 105.300. Nggak menutup kemungkinan dia akan uji kembali ya, apalagi mau jelang The Fed. Ini ke 106, 107-nya bisa. Kalau kemarin terakhir saya sama siapa ya? Sama ini kayaknya bisa ini kalau gue lihat ini sebenarnya WFB besar. Ya WFB besar, jadi ABCDE, ini WFB besar. Sekarang ini di A udah kena. Nah, sekarang B-nya ini bisa kemana? B-nya bisa aja di 108 atau bisa juga di 109.500. Nah, C-nya kalau dia benar-benar didolarisasi, mungkin ya nggak hancurnya nggak sampai $0 ya. Karena kenapa? Kebetulan juga gue trading forex juga, paling kalau rendah-rendahnya itu di 9496. Nggak rupiah itu berapa jadi? Rupiah berapa tuh? Kira-kira? Gitu. Semua negara pasti ingin negaranya baik-baik aja. Jadi kalau misalnya dolar kalau ke bawah 90, triggernya benar-benar apa gitu, harus benar-benar kuat banget. Atau misalnya dolar ke bawah 80 berarti hampir separuh dunia udah tidak lagi menggunakan dolar. Sedangkan kita trading forex aja masih pakai dolar kan? Iya, benar. Oke, berarti tadi kesimpulannya kalau dilihat dari DXY-nya memang masih potensi menguat ya. Berarti selaras dengan USD kita masih bakal menguat ya. Trend uptrend masih terjadi. Jadi mungkin untuk jangka pendeknya dolar kita sih masih agak keok ya. Mungkin balik lagi menunggu intervensi dari monetary kita, apakah akan ada intervensi atau enggak mungkin ya. Kalau karena kita Om Umar kan takutnya kan kalau rupiah di atas 15.500 itu IHSG jeblok ya kan. Akan tetapi kita dengan komoditas. CPO malah jadi bagus dong. Gitu. CPO jadi bagus ya kan, pendapatan laporan keuangannya, terusnya batubara juga betul. Kan jadi beberapa emiten yang revenue-nya dalam dolar, which is komoditas, itu bagus. Sementara beberapa emiten yang hutangnya dalam dolar atau bahan bakunya dalam dolar itu gembel nanti, Bos. Masuk angin. Kurang lebih begitulah. Nah, oke. Bisa kita lihat dari kayak ini. Contoh ya, ini Kalbe Pharma. Kalbe Pharma ini kan bahan bakunya kan ekspor. Nah, kan harga obat-obatan Kalbe Pharma sendiri bearish turun. Karena kenapa? Dolarnya tinggi, naik. Ini kan udah bisa kelihatan. Wah, perusahaan ini kan tergantung pada ekspor bahan mentahnya dari Cina, dari India. Kita bayar Cina India masih pakai dolar, makanya harganya si Kalbe sendiri gitu. Saham akhir semua ini ya kesehatan, karena kita tuh kebanyakan lebih ekspor, kita tuh nggak bisa bikin sendiri kecuali Panadol.
Panadol. Sama Bontek ya. Panadol apa tramadol nih? Tramadol. Oke, oke. Anak gaul banget sih, anak gaul. Seru banget ya malam hari ini ya. Sampai pertanyaan-pertanyaan audiens nggak ada yang kita jawab. Mungkin kita bakal jawab dua pertanyaan dari audiens ya. Monggo buat teman-teman ditanyain di Q&A ya. Nanti Project pilih dua yang nanya biar teman-teman juga bisa happy ini dijawab sama pakar-pakar ya. Sebelum Project tanyain lagi-lagi Project mau promo ya. Mumpung kita sama Lotus. Jangan lupa buka, kalau teman-teman belum buka rekening Lotus, di situ Project Pin ya, linknya bit.ly/sahamologi Lotus. S sama L-nya gede ya, sahamologi Lotus. Itu kode salesnya UJ2 kalau nggak salah. Itu nanti teman-teman dapat free 2 bulan app sahamologi ya. Jangan lupa tuh. Oke, mana nih pertanyaannya nih? Ayo dong nanya. Mumpung ada pakarnya nih, pakar per globalan ada Pak Umar. Dan pakar perteknikalan ada Om Kus ya, yang lagi nganggur malam hari ini ya, sangat seru banget live kita malam hari ini. Di sini Project lihat nih. Oke. Pertanyaannya ada dari Damaris 18. Asiku dibawa ke bawah 5%-an, masih oke nggak? Nah, Om Kus gimana Om Kus? Apa tuh? Astra masih oke nggak Astra Om Kus? Astra kita di Lotus tuh belum nge-call Astra lagi ya, karena dari Astra sendiri aku melihatnya ini dia udah berubah strukturnya Astra dia udah berubah, dan di sini udah tumbuh keluar namanya change of character. Tadinya lagi bullish, lagi sideways, change karakter. Jadi dibilang aman apa enggak, yang menarik ini Astra ya. Gue dari sisi ekonominya, Astra ini adalah barometer sebagai tolok ukur ekonomi Indonesia. Ya. Memang kalau ngelihat dari tren, gue nggak bisa bilang ini bullish jangka pendek. Ini lagi bearish ya. Ini lagi bearish, tapi ada psikologi level di flip level 6050 sama 6150. Nah, kalau Astra sendiri kan memang kemarin ini dia sempat rally ya dari 5.300 sampai 7.000 ya. Kalau misal saya buka ini agak sedikit waspada aja, kalau dia break di psikologi 6.000-nya takutnya dia turun lebih dalam, dan ini juga trennya juga udah patah Astra ya. Kalau pengen agak sedikit spekulan, aku sendiri lebih milih rekomendasi di bawah 6.200 kayak 6175 atau 6.050, itu lebih ke spekulan. Tapi saya sendiri sih masih percaya Astra dia bisa kembali lagi ke level 6.900-nya. Karena kenapa? IHSG-nya area resist mau coba breakout ke 7.100, dan ini tetap pasti pakai big cap-nya ya Astra. Laporan keuangan Astra kemarin Agustus bagus, harusnya refleksinya mungkin kalau laporan keuangannya bagus, ini agak sedikit lagging kalau gue bilang teknikalnya. Jadi memang kalau dari Pebelium atau Fibo 50-nya, kalau Jack bilangnya pakai Fibo 50, ini ada di area 6.050 sampai 6.150-an, 6.100 ya, area Fibo 50-nya. Jadi dibilang aman nggak aman juga ya Jack ya, jadi netral lah kalau saya bilangnya lah. Kalau dibilang lagi bearish, jangka pendeknya lagi bearish, harusnya dia bikin pola triangle dulu. Jadi dia akan sideways dulu, rangingnya antara 6.050 sampai 6.400 sorry. Jadi yang kemarin kalau teman-teman yang beli di 6.500 sekarang, nah ini balik lagi posisinya masuk angin, kemungkinan akan sideways bergerak, harus sabar setidaknya 3 bulan ke depan sih. Sambil perhatiin laporan keuangannya, apakah sesuai ekspektasi atau enggak. Yang membedakan saham sama ini apa? Karena kinerja perusahaannya di bagus apa enggak. Kalau misal masih yakin ya silakan. Jadi kalau saya sendiri sih netral. Kalau dia area psikologi di bawah 6.200, saya akan call buy. Call buy dengan target di 6.425. Itu kalau untuk jangka menengahnya, mungkin jangka pendeknya ya sekarang di 6.350. Kalau masih kita masih ngikutin ritme pergerakan dinamika pasar. Jadi bisa nggak Astra 9.000? Kalau dibilang fundamental pairnya sih bisa aja.
Bro Cuman Jack, market maker mau tadi nggak? disuruhnya itu hold 3 bulan. Masa kan kita tapes 3 hari doang gitu ya. Tempat juga. Makanya Oke ya. buka Gitu. di Lotus. Kalau buka Lotus buka bisa 100 hari bukan? Bisa, bisa, Oke, bisa siap. diatur, bisa diatur ya. Ternyata. Oke ya, berarti tadi Astra dari segi tren minor sih memang lagi masuk angin ya. Cuman kalau dari intermediate sama majornya mungkin masih ada harapan ya. Kalau dilihat dari laporan keuangan tadi ya, Project jadi tertarik buka laporan keuangan, pendapatannya naik, tapi bebannya naik, dan yang naik itu bebannya dari sisi beban pokok bahan baku, barang jadi dan barang habis pakai digunakan. Mungkin ini kenaikan beban ini dari Ya, segi nilai tukar juga kali ya, mungkin ya. Jadi oke, beban kalau yang kehidupan. iya, kalau yang kemarin takut karena ada investasi di Gojek, kayaknya sih bukan itu ya penyebab tertahannya tren Astra untuk terus naik. Jadi masih aman ya. Jangka minor doang lah mungkin turunnya ya. Kalau dari segi apa namanya intermediate mungkin masih ada potensi. Oke. Satu lagi pertanyaan yang bisa kita jawab ya, karena bos-bos kita satu dua ini masih pada sibuk. Nah, ini yang Project suka nih. Virus yang baru ngaruh nggak Project? Gimana Om Umar? Virus baru akan ada something nggak nih? Katanya kan ada virus apa tuh kemarin varian baru dan segala macam. Apakah kita bakal ada potensi shutdown lagi, which is akan Enggak terjadi sih. apa namanya kemarin itu resesi resesi apa enggak? Menurut Omar gimana nih? Enggak, kalau kalau this is my personal view gitu ya, kayak sih udah Oke, nggak ada lah gitu-gituan. Karena kita sudah punya imunitas dan segala macam. Dan kayaknya kalaupun kalaupun kan quote unquote virus tadi kemarin itu diciptakan gitu ya. Kalau mau ngomongin another shaking di dunia itu, saya lebih mikir geopolitik sih, Om. oke, Geopolitik itu bahwa ada Cina digangguin, Hong Kongnya, Taiwan, terus Rusia dan Ukraina yang terus diganggu gitu ya. Ada NATO. Karena ketika terjadi kalau teori ekonomi ya, teori konspirasi itu ketika semuanya sudah terbangun supaya ada pembangunan lagi, itu mesti dicedemin dulu gitu loh, dibom semua hancur berantakan terus ada pembangunan ulang. ya, Itu baru ekonomi jalan lagi. Kalau enggak jalan gitu lah. Kira-kira gitu lah. Kasarnya begitu. oke, Jadi saya lebih berarti takut Kak, perang sih. oke, Lebih takut perang, bukan virus. benar, geopolitik lebih menakutkan ketimbang virus ya. Virus-virus kasih panadol Hmm. aja lah ya.